Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di hari yang mubarak ini dan juga di bulan Sya'ban
yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat bulan Rajab kemarin kita bersama-sama memuliakannya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh para jamaah pecinta Masjid Nurul Huda, para khatib, para muadzin, dan para donatur, serta para jamaah sekalian yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki mulia dan maqamah mahmudah, panjang umur bil barokah wa bil taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita senantiasa untuk seluruh kaum muslimin muslimat, kaum mukminin kaum mukminat pecinta Masjid Nurul Huda yang sudah wafat. Mudah-mudahan doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa masjid yang kita tempati ini. Nurul itu artinya adalah cahaya, huda itu adalah petunjuk. Mudah-mudahan dengan kehadiran Masjid Nurul Huda ini, masyarakat sekitar di masjid ini senantiasa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan senantiasa membersihkan dirinya, dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bercahaya. Ucapannya mengandung cahaya, akalnya mengandung cahaya, matanya bercahaya, dan seluruh jasmani dan rohaninya bercahaya, sehingga mereka senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadirannya, dia akan mampu menjadi pembimbing yang terbimbing. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa mengkokohkan iman dan takwa kita, karena dengan iman dan takwa itulah kita akan mampu hidup
di zaman apa saja, dalam situasi apapun, orang-orang yang beriman takwa itu mereka akan senantiasa aman, nyaman, dan dia senantiasa bersungguh-sungguh di dalam hidupnya, sehingga orientasi hidupnya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surat Ali Imran surat ketiga, ayatnya ayat yang ke-7. Allah berfirman, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perangkat kepada kita, fisik yang baik, jasmani yang baik, akal yang cerdas, nafsu mutmainnah, dan juga qalbun salim, yaitu hati yang damai. Maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seluruh umat manusia ini nanti masuk surga, maka diturunkanlah kitab-kitab suci itu. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita ini. Oleh karena itu, diharapkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kokoh dalam akidahnya, kokoh di dalam syariatnya, kokoh di dalam ibadahnya, kokoh di dalam muamalahnya, banyak ilmunya sehingga dia mampu untuk mentadaburi kisah-kisah para nabi dan rasul dan para umat-umatnya terdahulu, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Sehingga yang baik kita ambil dan yang tidak baik kita
tinggalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan terdapat pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat itu membutuhkan kajian yang mendalam dan harus kita berhati-hati. Misalnya, contohnya, ayat mutasyabihat adalah ayat kursi Al-Baqarah 255. Jadi kursi itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang jelas artinya, seperti ayat-ayat hukum dan sebagainya. Ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas artinya, yang dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib dan sebagainya. Menurut para mufassirin, tujuan diturunkan ayat-ayat ini adalah satu, untuk menguji iman dan keteguhan hati seseorang muslim kepada Allah. Iman yang benar hendaknya disertai dengan penyerahan diri dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah. Allah menurunkan ayat-ayat yang dapat dipahami artinya dengan mudah, dan Dia menurunkan ayat-ayat yang sukar diketahui maknanya, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini, manusia akan merasa bahwa dirinya bukanlah makhluk yang sempurna. Ia hanya sedikit pengetahuannya, akan menyerahkan pengertian ayat-ayat itu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Yang kedua, dengan adanya ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, kaum muslimin akan berpikir sesuai dengan batas-batas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat dipikirkan secara mendalam, dan ada pula yang sukar dipikirkan lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para nabi dan para rasul diutus kepada seluruh umat manusia yang berbeda-beda. Misalnya berbeda kepandaiannya, kemampuannya, kekayaannya, berbeda pula bangsa, bahasa, dan daerahnya. Karena itu, cara penyampaian agama kepada mereka hendaknya disesuaikan dengan keadaan mereka dan kesiapan bahasa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan mereka. Sikap manusia dalam memahami dan menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat: satu, orang yang hatinya tidak menginginkan kebenaran. Mereka jadikan ayat-ayat itu untuk bahan fitnah yang mereka sebarkan di kalangan manusia, dan mereka mencari-cari artinya yang dapat dijadikan alasan supaya ayat-ayat itu menjadi fitnah di antara kaum muslimin. Oleh karena itu kita berhati-hati, karena manusia ini bukanlah makhluk yang sempurna. Ia hanya diberi Allah pengetahuan yang sedikit. Karena itu ia akan menyerahkan pengertian ayat-ayat itu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran, mereka harus mencari pengertian yang benar dari ayat-ayat itu.
Bila mereka belum atau tidak sanggup mengetahuinya, mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Jadi beda para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh dengan orang yang pandai itu beda. Orang yang bodoh mencari-cari takwilnya ayat-ayat mutasyabihat, tapi bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk memecah belah umat ini. Lihat nanti di surat 30 Ar-Rum ayatnya, ayat yang ke-30 sampai 60. Di sana orang-orang yang hatinya sakit itu pekerjaannya adalah bagaimana caranya agar umat manusia ini tidak bersatu lagi. Dan kalau umat Islam sudah tidak bersatu lagi, maka pasti dan pasti umat ini tidak akan punya kekuatan. Kalau sudah tidak punya kekuatan, maka iblis pasti akan menggoda kita, akan merongrong kita, sehingga umat manusia tidak bisa menjadi umat yang terbaik, tapi diajak menjadi umat yang terbalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman takwa, orang-orang yang sidik, yang amanah, yang fatonah, yang tabligh, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah Nurul Huda ini benar-benar diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa segenap keluarganya dan kaum muslimin yang berada di sekitar masjid ini mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mencintai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhirnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang yang dalam ilmu pengetahuannya, yaitu orang-orang yang suka memperhatikan makhluk Allah, suka memikirkan dan merenungkannya. Ia berpikir semata-mata karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Marilah kita senantiasa bertafakur dan bertadabbur, menggunakan akal kita yang cerdas dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, selamat di dunia ini dan selamat di akhirat, dan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر